Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah semuanya. Nah, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Yang bertemu lagi dengan Ustazah Yunita. Kali ini kita akan mereview materi bab 1 bilangan dan bab 2 himpunan. Nah, mari kita mulai pertemuan hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ustazah, kita kan mau menghadapi mid semester nih. Nah, kita ulangi dulu ya materi-materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama itu tentang bilangan bulat. Nah, kita harus paham tentang garis bilangan, bahwa pada garis bilangan itu semakin ke kanan nilai akan semakin besar, nah semakin ke kiri dari nilai 0 itu semakin kecil. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat kita memiliki tanda nih, yaitu ada tanda lebih kecil dari, kemudian ada tanda lebih besar dari. Nah, maka kalau kita misalnya ingin membandingkan bilangan, misalnya 2 dibandingkan dengan 4, bagaimana? Nah, kita lihat ya di garis bilangan 2 itu terletak di sebelah kanan 0, kemudian 4 juga terletak di sebelah kanan 0. Namun posisi 2 lebih ke kiri dari bilangan 4, maka 2 itu lebih kecil dari 4. Nah, tandanya jangan salah ya, tanda lebih kecil dari. Kemudian negatif 1 dibandingkan dengan negatif 4. Nah, negatif 1 posisinya terletak di sebelah kanan dari negatif 4, maka negatif 1 itu lebih besar dari negatif 4. Kemudian negatif 2 dibandingkan dengan 1. Nah, kita lihat negatif 2 posisinya lebih di kiri daripada bilangan 1. Maka negatif 2 itu lebih kecil dari 1. Nah, kemudian untuk mengurutkan bilangan bulat ada 2 cara. Bisa kita urutkan dari nilai yang terkecil ataupun diurutkan dari nilai yang terbesar. Nah, untuk mengurutkan nilai dari yang terkecil berarti kita urutkan dari kiri letak bilangan bulat menuju ke kanan. Nah, kalau untuk mengurutkan dari yang terbesar berarti urutkan dari kanan letak bilangan bulat pada garis bilangan ya menuju ke kiri. Sebagai contoh, terdapat bilangan 0, 7, 3, negatif 3, 6, dan negatif 2. Nah, kita urutkan nih nilai dari yang terkecil ke terbesar. Maka yang paling kecilnya itu adalah negatif 3, kemudian negatif 2, diikuti 0, kemudian 6, dan terakhir adalah 7. Jadi mulai dari yang kiri semakin ke kanan. Kemudian urutan dari nilai terbesar ke terkecil, maka kita mulai dari nilai 7 yang terbesar. 7, kemudian 6, kemudian 0, negatif 2, negatif 3. Nah, pahami ya untuk mengurutkan bilangan dan membandingkan bilangan untuk mid semester nanti ya. Kemudian bagaimana nih untuk operasi hitung pada bilangan bulat? Nah, operasi hitung ada 4 ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk operasi hitung campuran, jika memuat tanda kurung, maka operasi hitung yang terdapat di dalam kurung diselesaikan terlebih dahulu. Namun, jika tidak ada memuat tanda kurungnya, maka kita harus pahami nih bahwa untuk operasi penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat. Maka operasi yang terletak di sebelah kiri harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, perkalian dan pembagian juga sama kuat, maka operasi yang terletak di sebelah kiri diselesaikan terlebih dahulu. Namun apabila operasi perkalian dan pembagian berada pada satu operasi dengan penjumlahan dan pengurangan, maka yang perkalian dan pembagian harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian kita baru selesaikan yang operasi penjumlahan dan pengurangan. Sebagai contoh, negatif 9 ditambah 5 dalam kurung dibagi dengan negatif 11 tambah 7 dalam kurung. Maka yang dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. Negatif 9 ditambah 5 berarti kita punya utang 9, hanya dibayar 5. Berarti masih utang 4 ya. Dibagi dengan negatif 11 ditambah 7. Nah, negatif 11 ditambah 7 itu berarti kita utangnya 11, hanya dibayar 7. Masih utang 4 ya. Berarti negatif 4 dibagi dengan negatif 4. Nah, hasilnya adalah 1. Kenapa bisa 1? Nah, kita harus perhatikan. 4 dibagi 4 itu 1, kemudian negatifnya dibagi negatif adalah positif. Ingat, pada pembagian berlaku bilangan negatif dibagikan dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan yang positif. Maka negatif 4 dibagi negatif 4 itu hasilnya 1 positif. Nah, untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat, sebagai contoh, seorang siswa berhasil menjawab dengan benar 28 soal, salah 8 soal, serta tidak menjawab 4 soal. Bila satu soal dijawab benar nilainya 4 dan salah nilainya negatif 3,
serta tidak menjawab nilainya negatif 1, maka nilai yang diperoleh siswa tersebut adalah, nah kita harus tahu dulu ini jumlah soalnya ada berapa. Jumlah soalnya ternyata yang benar ditambah yang salah ditambah yang tidak jawab itu totalnya ada 40 soal. Nah untuk nilainya maka kita harus hitung dengan perkaliannya. Nilai jawaban benar ada 28 jawaban dia benar dikali dengan nilai atau skornya itu 4, maka 28 dikali 4 112. Kemudian nilai jawaban salah yaitu 8 dikali dengan negatif 3 yaitu negatif 24. Nilai yang tidak jawab yaitu 4 dikali negatif 1 sama dengan negatif 4, maka nilai total yang diperoleh yaitu nilai jawaban benar ditambah nilai jawaban yang salah ditambah nilai yang tidak dijawab. 112 ditambah negatif 24 ditambah negatif 4, maka sama saja dengan 112 dikurangi 24 dikurangi 4, hasilnya adalah 84. Maka nilai siswa tersebut adalah 84. Baik, sekarang kita masuk materi bilangan pecahan. Masih ingat kan bentuk A per B? Ya, bilangan pecahan adalah bilangan yang berbentuk A per B, di mana A itu disebut pembilang, yang B disebut sebagai penyebut. Nah, perhatikan ilustrasi di bawah ini. Nah, gambar nomor 1 itu adalah satu buah kue ya, satu buah kue masih bulat ya, bulat penuh, itu sama dengan 1/1 atau sama dengan juga 1. Sementara gambar nomor 2 itu kuenya kita potong menjadi 2 bagian, maka masing-masing bagian bernilai 1/2. Nah, yang gambar nomor 3 kuenya dibagi 3, maka masing-masing bagian bernilai 1/3. Nah, yang gambar nomor 4 kuenya tadi kita bagi menjadi 4 bagian, maka masing-masing bagian bernilai 1/4. Nah, bagaimana untuk menentukan nilai pecahan dari gambar yang diarsir? Nah, perhatikan gambar 1, 2, dan 3. Maka kita harus ingat caranya, yaitu pembilang per penyebut atau A per B. Untuk gambar yang diarsir, maka jumlah yang diarsir itu adalah pembilang dan jumlah seluruh bagian itu adalah penyebut. Contoh gambar nomor 1 itu perseginya ada 2, yang diarsir hanya 1, berarti nilainya adalah 1/2. 1 yang diarsir 2 dari jumlah seluruh persegi. Untuk gambar kedua perseginya ada 4, yang diarsir hanya 2, berarti nilainya 2/4. 2 gambar yang diarsir 4 dari kotak yang ada di dalam gambar. Nah, gambar ketiga jumlah yang diarsir ada 4 kotak, jumlah seluruh kotaknya ada 8, berarti nilainya adalah 4/8. Nah, masih ingat ya? Nah, bagaimana dengan jenis-jenis pecahan? Nah, kita harus ingat, pecahan ada beberapa jenis. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada bilangan desimal, persen, dan per mil. Nah, untuk pecahan biasa contohnya kita buat yaitu 7/4. Bentuknya A per B ya, 7/4. Nah, saat kita ubah menjadi pecahan campuran, maka menjadi 1/3/4. 7 dibagi 4 itu 1, sisanya 3 dari 4 penyebutnya. Nah, pada saat kita ubah menjadi pecahan desimal, akan menjadi 0,175. Ingat, pecahan desimal itu atau bilangan desimal itu adalah bilangan yang ditandai dengan penggunaan 0,0 ya, pakai koma-koma dia. Nah, ubah ke dalam bentuk persen. Nah, 7/4 jika kita akan ubah ke dalam bentuk persen, maka kita harus ubah penyebutnya menjadi per 100 supaya menjadi persen, yaitu 7 kali 25/4 kali 25 sama dengan 175/100. Nah, ini harusnya 175% ya, bukan 17,5% ya, dibuang tanda komanya ya. Jadi 175%. Karena 175 sudah per 100, berarti sudah 175%. Nah, untuk per mil itu per 1000, maka 7/4 kita kalikan dengan 250, pembilang dan penyebut, menjadi 1750/1000, maka ini menjadi 1750 per mil. Jadi tanda komanya itu titik ya seharusnya ya. Nah, baik, menyederhanakan pecahan. Apa itu menyederhanakan pecahan? Yaitu menjadikan pecahan menjadi lebih sederhana, baik pembilang maupun penyebut. Sebagai contoh 8/12, supaya lebih sederhana lagi, maka kita bagi dengan bilangan yang sama.
yaitu sama-sama dibagi 4 ya. Menjadi 8 bagi 4 dan 12 bagi 4 menjadi 2/3. Inilah bentuk sederhananya. Atau lagi 28/63, sederhanakan. Nah, sama-sama kita bagi 7 menjadi 4/9. Nah, bagaimana dengan operasi hitung pada bilangan pecahan? Nah, harus ingat ya, kalau untuk pecahan kita harus perhatikan untuk penyebutnya. Karena pada penjumlahan dan pengurangan berlaku penyebut pada pecahan harus sama atau tidak sama. Nah, kalau sama penyebutnya, contoh 5/3 ditambah 2/3, kan sudah sama nih, sama-sama penyebutnya 3. Maka pembilangnya bisa langsung dijumlahkan. 5 tambah 2 hasilnya adalah 7/3. Begitu juga pengurangannya. 6/3 dikurang 2/3. Nah, penyebutnya sama-sama 3 nih. Maka pembilangnya sudah bisa langsung diselesaikan saja. 6 dikurangi 2 adalah 4, penyebutnya 3, maka 4/3. Itu untuk penyebut yang sama. Sedangkan untuk penyebut yang tidak sama, sebagai contoh ini, 5/3 ditambah 2/4, maka harus kita samakan penyebutnya ya. Nah, dengan cara bagaimana? Nah, ini cara cepatnya nih. Cara cepatnya cukup gini, kamu kalikan silang saja ya. 5 pada pembilang yang pertama kalikan dengan penyebut pada bilangan yang kedua, yaitu 4. Kemudian jumlahkan dengan 2 pembilang pada pecahan kedua dikalikan dengan penyebut pada pecahan pertama. 2 dikali 3. Sedangkan untuk penyebutnya, maka keduanya dikalikan, kedua penyebut. 3 dikali 4 ya. Maka 5 kali 4 20 ditambah 2 kali 3 itu 6, maka menjadi 26 untuk pembilangnya. Per 3 dikali 4 penyebutnya itu menjadi 12. Berarti menjadi 26/12. Kemudian untuk pengurangannya, 5/3 dikurang 2/4. Nah, penyebutnya kan tidak sama nih. Yang satu penyebutnya 3, yang satu lagi penyebutnya 4. Maka caranya dengan cara cepat tadi, yaitu kalikan dengan silang. Penyebut dikali pembilang pada pecahan kedua. Nah, pembilang pada pecahan kedua dikali dengan penyebut pada pecahan pertama. 5 kali 4 dikurang 2 kali 3 per 3 kali 4. 14/12. Nah, kalau untuk perkalian pada bilangan pecahan, kamu cukup kalikan. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Maka 5/3 dikali 2/4 sama dengan 5 dikali 2 per 3 kali 4. Menjadi 10/12. Nah, kalau untuk pembagiannya, ini ada caranya nih. 5/3 dibagi 2/4 sama dengan 5/3. Nah, tanda pembagian boleh diubah menjadi perkalian ya, dengan catatan pecahan yang kedua tadi pembilangnya menjadi penyebut, penyebutnya menjadi pembilang. Jadi 2/4-nya kita balik menjadi 4/2. Nah, sekarang sudah berbentuk perkalian, sudah mudah untuk menyelesaikannya. Tinggal 5 kali 4 per 3 kali 2 sama dengan 20/6. Bisa dipahami ya? Nah, ini dia, ada penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, Iqbal dan Yuda berenang bersama-sama pada tanggal 1 September 2021. Jika Iqbal berenang setiap 4 hari sekali dan Yuda setiap 5 hari sekali, maka mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya pada tanggal berapa ya? Nah, kita harus tahu dulu. Berenang ke-1 itu tanggal 1 September 2021. Yang ditanya adalah berenang kedua pada tanggal berapa? Nah, Iqbal atau dia biasa berenang 4 hari sekali, kita jadikan sebagai kelipatan 4. Kelipatan 4 itu dimulai dari 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan 28 dan seterusnya ya. Yuda 5 hari sekali berenangnya atau kelipatan 5, yaitu 5, 10, 12, 15, 20, 24. Nah, di antara kelipatan 4 dan 5, manakah yang sama kelipatannya? Nah, ternyata ada nih, yaitu bilangan 20. Berarti KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Kamu harus ingat ya, ini pelajaran waktu di SD loh. Nah, maka mereka akan berenang bersama lagi setelah 2 hari mendatang. Nah, tepatnya pada tanggal berapa? Ya, 20 ditambah 1, 21 September 2021. Nah, kemudian untuk bilangan berpangkat nih. Bila bilangan berpangkat bulat positif, misalnya 2 pangkat 5, itu bacanya gitu ya. 2 pangkat 5 itu sama saja, artinya 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 5 ya. Nah, hasilnya adalah 32. Nah, bagaimana dengan 3 pangkat 2? Berarti 3-nya itu dikalikan sebanyak 2 kali, bukan 3 kali 2 ya, tapi 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, untuk bilangan berpangkat bulat negatif, misalnya 2 pangkat negatif 3, maka bisa menjadi pangkat positif dengan cara dijadikan
penyebut, yaitu 1/2 × 3. Nah, sekarang kita bisa buatkan nih sama dengan 1/2-nya sebanyak 3 kali, karena 2/3 itu 2-nya sebanyak 3 kali ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Maka 2 × -3 itu nilainya 1/8. Nah, sekarang himpunan. Masih ingat? Nah, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Anggota himpunan harus terdefinisi dengan jelas ya. Nah, beberapa himpunan sebagai contoh nih. Kumpulan siswa laki-laki di kelas 7A, kumpulan hewan berkaki 2, kumpulan nama-nama hari dalam seminggu, kumpulan warna lalu lintas, kumpulan kendaraan roda 4. Nah, yang bukan himpunan, kumpulan siswa yang pandai, kumpulan orang-orang kaya di Indonesia, kumpulan siswa-siswa yang cantik. Nah, itu bukan himpunan ya. Yang lebih merujuk kepada kata sifat itu bukan himpunan, karena itu semuanya relatif ya. Artinya opini setiap orang berbeda. Nah, bagaimana dengan himpunan kosong? Himpunan kosong itu himpunan yang tidak memiliki anggota. Notasinya yaitu kurung kurawal ya. 2 kurung kurawal yang tengah-tengahnya kosong atau lingkaran yang kita buat garis miringnya. Sebagai contoh, jika A adalah himpunan nama hari yang diawali huruf C, maka ditulis A sama dengan kurung kurawal kosong atau himpunan kosong, karena tidak ada nama hari yang diawali dengan huruf C. Kemudian operasi himpunan. Nah, harus ingat ya, operasi himpunan itu ada beberapa jenis. Yang pertama, untuk seperti ini nih, daerah yang berada di tengah-tengah antara A dan B itu disebut irisan atau A iris B. Kemudian untuk daerah yang semuanya diarsir, di A diarsir, di B juga diarsir, maka itu namanya gabungan atau ditulis A gabung B. Kemudian jika yang diarsir hanya di A saja, sementara di lingkaran B-nya tidak dan di antara keduanya juga tidak, maka itu sebenarnya adalah selisih. Selisih A kurangi B, artinya hanya di A saja. Sedangkan kalau yang diarsir di B-nya saja, artinya di lingkaran A dan di antara keduanya tidak diarsir, maka itu selisih B kurangi A. Sedangkan untuk misalnya himpunan semestanya semua diarsir nih, tapi di luar himpunan A, maka itu disebut sebagai A komplemen atau komplemen AC gitu ya. A komplemennya bacanya AC itu ya. Nah, kalau untuk penyelesaian penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa rumusnya nih yang Ustazah buat. Jika dimisalkan NS itu adalah banyak seluruh siswa, NA banyak siswa yang suka di A, NB banyak siswa yang suka B, NA gabung B komplemen banyak siswa yang tidak suka A dan B. Sedangkan NA iris B banyak siswa yang suka A dan B. NA kurangi B banyak siswa yang suka A saja. NB kurangi A banyak siswa yang suka B saja. Maka cara menyelesaikannya, yang pertama, jika yang ditanya adalah jumlah seluruh siswa, maka dapat kita selesaikan dengan cara NS sama dengan NA ditambah NB ditambah NA gabung B komplemen dikurangi NA iris B. Maksudnya seperti ini, jumlah seluruh siswa sama dengan siswa yang suka A ditambah siswa yang suka B ditambah siswa yang tidak suka keduanya dikurangi siswa yang suka A dan B. Gitu ya cara mudah membacanya ya. Nah, jika yang ditanya jumlah siswa yang suka A dan B berarti irisan, maka NA iris B itu sama dengan NA ditambah NB ditambah NA gabung B komplemen dikurangi NS. Atau jumlah siswa yang suka A dan B sama dengan siswa yang suka A ditambah siswa yang suka B ditambah siswa yang tidak suka keduanya dikurangi jumlah seluruh siswa. Jika yang ditanya jumlah siswa yang tidak suka A dan B, berarti itu adalah NA gabung B komplemen sama dengan NS ditambah NA iris B dikurangi NA dikurangi NB. Atau jumlah siswa yang tidak suka A dan B adalah jumlah siswa ditambah siswa yang suka keduanya dikurangi jumlah siswa A kemudian dikurangi siswa yang suka B. Kalau yang ditanya siswa yang suka saja,
Nah, maka cukup NA kurang B sama dengan NA kurangi NA iris B. Atau siswa yang suka A saja sama dengan siswa yang suka A dikurangi siswa yang suka keduanya atau suka A dan B. Untuk siswa yang suka B saja, maka NB kurangi A sama dengan NB dikurangi NA iris B. Atau siswa yang suka B saja itu sama dengan siswa yang suka B dikurangi siswa yang suka keduanya. Nah, sebagai contoh nih untuk penerapannya. Sejumlah siswa di antaranya 30 orang menyukai pelajaran matematika. 25 orang suka IPA, sedangkan 10 orang menyukai keduanya. Jumlah siswa secara keseluruhan adalah, yang ditanya adalah jumlah siswanya. Maka kita harus ingat, jumlah siswa berarti NS atau semestanya ya. Berarti NS sama dengan NA ditambah NB ditambah NA gabung B komplement dikurangi NAB, NA iris B. Berarti jumlah siswa semuanya itu adalah siswa yang suka di A 30 ditambah siswa yang suka di B 25 ditambah siswa yang tidak suka keduanya tidak ada ya, 0 berarti dikurangi dengan siswa yang suka keduanya ada 10 orang. Maka 30 ditambah 25 ditambah 0 dikurangi 10 hasilnya 45. Di sini berarti jumlah siswa secara keseluruhan ada 45 orang. Baik siswa-siswa ustazah semuanya, demikian review materi kita hari ini tentang materi himpunan sampai ke mulai dari materi bilangan bulat tadi ya, bilangan bulat, bilangan pecahan, dan himpunan. Ustazah harap kalian mau mereviewnya kembali ya, lihat video-video sebelumnya yang sudah dipelajari, kemudian latih-latih dengan mengerjakan soal di buku paket maupun di LKS. Ustazah harapkan kalian berhasil menyelesaikan soal mid semester nanti ya. Baik, terima kasih atas segala perhatian yang kalian berikan. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa belajar ya. Selamat mid semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.